Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan di dalam channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya rindu kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Sepanjang malam ini Tuhan telah menjaga, melindungi dan menyertai kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Dan di pagi hari ini Bapa, sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, terlebih dahulu kami rindu diberkati melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami anak-anak-Mu. Kuatkan kami, hiburkan kami, tegur kami, nyatakan janji-janji-Mu dan rencana-Mu bagi kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa berkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu ini, untuk mereka diberkati oleh firman Tuhan. Dan Engkau juga kiranya yang memberkati dan mengurapi hamba ya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Lukas pasal yang ke-11, mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan menjelaskannya secara ekspositori. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas pasal 11, ayat yang ke-5 sampai 13, demikian firman Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikannya kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya meminta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Puji Tuhan saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini, Yesus mengajarkan tentang doa kepada murid-muridnya. Di ayat 1 sampai ayat yang ke-4, di sana Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Dan kemudian di ayat 5 sampai 13 ini,
Yesus mengajarkan bagaimana supaya murid-muridnya mengalami jawaban doa. Saya percaya hari ini setiap kita merindukan jawaban doa di dalam kehidupan kita. Sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara, saya percaya ada kerinduan-kerinduan, ada permohonan-permohonan yang saudara mau naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada masalah yang sedang saudara tanggung, ada persoalan yang sedang saudara tanggung, yang saudara rindu itu diselesaikan. Mungkin ada masalah di usaha saudara, bisnis saudara, di pekerjaan saudara, ada masalah ekonomi dan sebagainya yang saudara rindu dipulihkan. Dengar saudara, hari ini saya rindu kita belajar bersama bagaimana supaya kita mengalami Tuhan menjawab doa-doa kita dan Tuhan mengerjakan perkara besar bagi kita, sehingga di pagi hari ini saudara benar-benar dibangkitkan, dikobarkan semangat saudara oleh firman Tuhan dan oleh doa kita bersama nanti saudara. Di dalam konteks ini Yesus memberi contoh bahwa siapakah di antara kamu jika dia pergi ke rumah sahabatnya meminjamkan roti karena ada sahabatnya yang lain singgah ke rumahnya, dan kemudian sahabatnya itu tidak mau bangkit? Yesus berkata, sahabatnya itu sekalipun sudah tidur, dia akan bangkit. Kenapa? Karena ada usaha dari orang ini. Bahkan dia tidak malu malam-malam datang meminta roti ke rumah sahabatnya itu. Maka sahabatnya itu akan menghargai dan dia akan bangkit dan dia akan memberikannya kepada sahabatnya ini. Nah, dari sana Yesus menegaskan tentang doa kepada murid-muridnya. Dan itu yang saya rindu kita belajar saudara. Apa yang perlu kita pahami tentang doa dan apa yang harus kita lakukan sehubungan dengan doa supaya kita mengalami jawaban-jawaban doa kita di dalam kehidupan kita. Ayat 8 Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak tahu malu itu, ia akan bangun juga dan memberikannya kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu. Dari sana Yesus beranjak saudara, dan Yesus mengajarkan begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibuka bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Saudara, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus meminta, bahwa mereka harus mencari, dan bahwa mereka harus mengetok. Dan kalau mereka meminta, mencari, dan mengetok, maka mereka akan menerima, mendapat, dan pintu dibukakan bagi mereka. Dan dari ketiga hal ini, saudara, meminta, mencari, mengetok, yang Yesus mau tekankan di sana adalah bahwa adanya usaha mereka untuk meminta, dan adanya usaha mereka untuk memperjuangkan sesuatu, mencari dan mengetok, saudara. Artinya, sehubungan dengan doa, kita harus memang hidup dalam doa, meminta kepada Tuhan. Dan ada juga yang harus kita usahakan dan kerjakan dan perjuangkan di dalam hidup kita. Dan kalau kita melakukan doa dan berjuang yang terbaik dalam hidup kita, saudara, maka percayalah, saudara akan mengalami perkara besar Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Seringkali orang berat sebelah, dia hidup dalam doa tanpa berbuat. Bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup orang yang tidak berbuat? Karena Tuhan akan bekerja melalui apa yang dia perbuat. Atau ada orang yang berjuang, bekerja keras tanpa mengharapkan Tuhan, tanpa mempedulikan Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan, sehingga apa yang dia kerjakan itu nggak ada artinya. Seringkali kehancuran, kegagalan terjadi. Ataupun mungkin dia bisa berhasil secara dunia karena dia melaksanakan aturan dunia, tetapi kehancuran akan terjadi pada akhirnya bagi dirinya kalau dia tidak melibatkan Tuhan. Karena keberhasilan tanpa melibatkan Tuhan itu nol, saudara. Tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Itu sebabnya hal pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa kita harus meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan kita juga harus bekerja, melakukan yang terbaik, mencari, mengetok. Mencari, saudara, ada usaha untuk sampai ketemu, sampai mendapatkan, sampai meraih.
Sedangkan mengetok itu ada kesetiaan di sana, ada ketekunan di sana, baik dalam doanya maupun dalam perjuangannya. Ada ketekunan, mengetok sampai pintu dibuka. Itulah hal pertama yang saya dan saudara perlu pahami, bahwa untuk kita mengalami campur tangan Tuhan dalam hidup kita, kalau saudara rindu campur tangan Tuhan dalam kehidupan saudara, dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam keluarga saudara, maka hiduplah meminta kepada Tuhan, hiduplah berusaha, dan bertekunlah dalam doa dan usaha saudara. Dan saudara akan melihat Allah campur tangan. Itu yang pertama yang ditekankan oleh Yesus, yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya tentang doa saudara. Dan kemudian yang kedua, Yesus juga berkata begini di ayat yang ke-11, "Bapa manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepadanya sebagai ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa yang di sorga." Hal kedua, apa yang mau diajarkan Yesus di sini, saudara? Dia mau berkata begini, kalau kamu Bapa di dunia ini saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, tentu saja setiap saudara yang adalah seorang ayah, kalau anak saudara meminta sesuatu, saudara ingin memberi yang terbaik bagi dia. Bahkan apa yang dia tidak minta pun kita sudah pikirkan untuk masa depannya. Saya percaya setiap kita seperti itu, saudara. Dan Yesus menegaskan, kalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa yang di sorga. Di sini, saudara, kalau kita renungkan ayat 11 sampai 12, Yesus mau mengajarkan bahwa kamu Bapa yang baik. Tetapi di ayat 13 dia berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Kenapa dia akhirnya berkata jika kamu yang jahat? Dia mau menegaskan dibandingkan dengan Bapa di sorga yang jauh lebih baik daripada Bapa di dunia ini, maka Bapa di dunia ini yang baik itu pun kelihatan jahat. Artinya apa, saudara? Yang Yesus mau tekankan adalah bahwa Bapa di sorga itu jauh lebih baik. Kalau kita saja Bapa di dunia ini berusaha berjuang untuk melakukan, memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita, ketahuilah saudara, bahwa Dia Bapa kita di sorga jauh lebih baik daripada Bapa di dunia ini, dan Dia akan melakukan yang terbaik bagi kita. Adakah saudara pernah mencurigai Tuhan melakukan yang jahat kepada saudara? Betapa jahatnya pikiran kita kalau kita pernah berpikir seperti itu, saudara. Karena kita saja sebagai Bapa bagi anak-anak kita tidak pernah merancangkan yang jahat kepada anak-anak kita. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Bapa di sorga, kita yang baik, Bapa yang baik ini pun udah kelihatan jahat, saudara, dibandingkan dengan kebaikan Bapa di sorga. Itu artinya kebaikan Bapa di sorga itu jauh melampaui kebaikan Bapa di dunia ini. Dan itulah Bapa kita. Itulah yang akan terjadi ketika kita hidup dalam doa kepada Bapa kita. Dia akan melakukan dan mengerjakan yang terbaik bagi kita. Ketahuilah saudara, bahwa saudara punya Bapa di sorga, dan Bapa di sorga akan memberi yang terbaik bagi saudara. Ketika saudara hidup dalam doa dan saudara berjuang melakukan yang terbaik, maka Bapa akan mengerjakan yang terbaik bagi saudara. Kemudian yang terakhir, saudara, dia menegaskan bahwa di ayat 13 itu, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tahukah saudara, pemberian Bapa yang terbaik selain apa yang kita rindukan di dunia ini jauh melampaui perkara materi, jauh melampaui kesejahteraan, berkat-berkat, kesuksesan dan sebagainya. Jauh melampaui itu, pemberian Bapa yang terbaik bagi setiap kita adalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Allah sendiri yang tinggal di dalam diri kita. Dan kalau Roh Kudus itu tinggal memenuhi kehidupan kita, saudara, maka Dia yang
adalah penghibur akan menghibur kita, maka Dia yang adalah penolong akan menolong kita, maka Dia adalah yang mengajar akan mengajari kita, maka Dia sumber kuasa itu akan menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Karena kuasa itu akan kita terima kalau Roh Kudus itu mengalir memenuhi kehidupan kita. Dia akan memberikan rohnya bagi kita, saudara. Itu yang terbaik yang Dia beri bagi kita, rohnya sendiri Dia anugerahkan bagi kita. Saudara, apalagi yang tidak Dia karuniakan? Kalau rohnya sendiri Dia karuniakan kepada kita, dan kalau rohnya Dia karuniakan, maka roh itu yang akan mengerjakan perkara besar dalam hidup kita. Jadi hari ini, saudara, sebelum kita memohon di hadapan Tuhan, berdoa bersama di hadapan Tuhan, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehubungan dengan doa, hal yang perlu saudara pahami adalah bahwa kalau saudara berjuang, berdoa, berseru kepada Tuhan, dan berusaha dalam kehidupan saudara, dan tekun dalam doa dan usaha dan perjuangan saudara, maka Bapa di sorga akan melakukan yang terbaik. Dan bukan hanya itu, saudara, Bapa di sorga akan juga mengaruniakan rohnya untuk memenuhi hidup kita. Kuasa itu ada pada kita, saudara. Rohnya yang akan menuntun, mengajari, menolong kita, itu tinggal di dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara bahwa dalam saudara melakukan segala pekerjaan saudara, hiduplah terus dalam seruan dan doa kepada Tuhan. Apa yang saudara rindukan, serukan kepada Tuhan, dan kerjakan yang terbaik. Dan ketahuilah saudara bahwa kalau kita berseru kepada Tuhan, kita mengerjakan yang terbaik, Bapa di sorga akan memberi yang terbaik bagi saudara. Dan bahkan rohnya pun Dia karuniakan untuk memenuhi kita. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama, saudara. Namun sebelumnya biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, memberi semangat kepada saudara. Biarlah hari ini saudara berkobar-kobar oleh karena firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan memberkati saudara. Terapkan firman Tuhan, raih janji-janji firman Tuhan. Haleluya. Tuhan, saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya percaya iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dan segala kerinduan serta pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan Dia akan memperhatikan dan mewujudkan segala kerinduan saudara yang berkenan di hadapannya. Dan percaya, saudara, bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Allah kita sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa, karena ketika kita terus mengetuk, ketika kita terus berseru dan berdoa, akan tiba waktunya Allah menyatakan jawaban doa di waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik bagi kita, saudara. Puji Tuhan, saudara. Saat ini saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara, buat profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka, Tuhan. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini pertama hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya memberkati pertanian mereka. Apa yang mereka tanam, biarlah Tuhan menjadikannya berhasil, sehingga satu saat mereka akan panen apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara dengan sukacita. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa
bagi para buruh ya Tuhan. Dalam bidang apapun mereka bekerja, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa. Hamba serukan kepadamu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai PNS, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik. Mereka yang masih honor juga Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depan anak-anak-Mu ada di dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Berkati ya Tuhan, berkati segala usaha anak-anak-Mu, bisnis mereka. Tuhan campur tangan sehingga perusahaan mereka, sehingga bisnis mereka bisa semakin bertumbuh, bisa semakin berkembang, sekalipun di masa pandemi seperti ini Tuhan. Tuhan kiranya membuka jalan, Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha dan bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan yang berprofesi sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka bisa berinovasi dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan menuntun mereka untuk mengembangkan segala usaha dan bisnis mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati juga para karyawan, mereka yang bekerja sebagai karyawan dalam satu perusahaan. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Dan biarlah Tuhan memberkati hidup mereka sehingga mereka bisa dipromosikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ya Bapa, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Anak-anak-Mu sebagai karyawan juga di sana Tuhan memberkati. Ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, maka mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka tercukupi, hidup mereka berkelimpahan oleh berkat Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga menopang di dalam doa anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati ya Tuhan dagang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadikan semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para medis ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi para medis dalam kondisi yang seperti ini Tuhan. Engkau yang menjamah, menjagai dan melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terjagai dan terlindungi di masa pandemi seperti ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para medis, dokter, perawat, berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran saat ini, oleh karena sulitnya mencari pekerjaan dalam kondisi ini ya Tuhan. Mungkin mereka ada yang di PHK dan sebagainya. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan,
Tuhan kiranya memberi hikmat bagi mereka, sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan petunjuk-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya mereka bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari sehari ke sehari. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, sehingga hidup mereka bisa maksimal ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Bapa di sorga, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, yang menghalangi mereka untuk beraktivitas, yang menghalangi mereka untuk maksimal dan kreatif dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kami tangking segala penyakit dari dalam tubuh mereka, penyakit apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, kelegaan menjadi bagian anak-anak-Mu, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi setiap kami ya Tuhan. Ketika keluarga ada dalam keadaan damai dan sejahtera, maka anak-anak-Mu akan maksimal dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kedamaian, ketentraman, keharmonisan, sukacita di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang tenang dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga anak-Mu, berkati suami istri, orang tua dan anak, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan, dan beban berat dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tolong ya Tuhan. Mereka tidak akan maksimal, mereka tidak akan efektif mengerjakan segala aktivitas pekerjaan mereka jika mereka ada dalam masalah, ada dalam persoalan dan beban berat. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka bisa bebas dari masalah mereka. Tuhan menyelesaikan masalah mereka, Tuhan menyelesaikan segala persoalan mereka. Tuhan mengangkat beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kelegaan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, untuk mereka melihat bahwa ketika kami berdoa bersama, ketika kami bersepakat bersama, Tuhan campur tangan, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan yang membela anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu.
Berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, mereka akan mulai segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan jagai, lindungi, Tuhan sertai, dan kerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Dan setelah saudara didoakan juga, saya percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi kehidupan saudara. Hari ini saudara, silahkan jalani hari saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, dan keberhasilan daripada Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan melalui channel ini saudara, silakan berlangganan dengan channel ini dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi ketika video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi yang baru. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kalau saat ini saudara merasakan berkat Tuhan melalui channel ini, silahkan bagikan video renungan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada setiap kenalan saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah saat ini saudara diberkati dalam menjalani hari saudara. Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai dan memberkati segala aktivitas pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.